Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa bersama saya Frater Arnold Diwat CMF dalam edisi Musafir Minggu 14 Juni 2020, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita memulai permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, terima kasih atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Utuslah kami Roh Kudus-Mu, terangilah hati kami, agar kami mampu memahami, mendalami, dan menyelami arti pemberian diri-Mu demi keselamatan kami. Semoga kami mampu memberikan kami seutuhnya bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan sabda Yesus pada hari ini bagi saya sangat menarik. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesus menyebut dirinya sebagai roti, sebagai makanan. Apa artinya? Sahabat musafir yang terkasih, Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Dan roti hidup ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi para pengikut Kristus, sehingga perlu dipahami, perlu direfleksikan dengan sangat mendetail, dengan sangat lengkap. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai makanan. Dia adalah sungguh-sungguh makanan, sungguh-sungguh bekal bagi kehidupan kekal manusia. Memang tentang roti hidup ini memang agak sulit untuk kita pahami. Para pengikut Yesus ataupun orang-orang Yahudi yang mendengar ajaran Yesus saja, mereka bahkan sulit untuk memahami bahwa Yesus adalah roti yang turun dari surga. Bahkan terjadi pertengkaran di antara mereka, dan mereka bertanya, bagaimana mungkin Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang turun dari surga? Karena apa? Karena yang mereka tahu bahwa satu-satunya roti yang turun dari surga itu hanyalah mana yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka di padang gurun.
ketika mereka melakukan perjalanan panjang dari Mesir menuju tanah terjanji. Di situ mereka merasa kelaparan dan akhirnya Allah memberikan mereka mana. Dan satu-satunya roti yang turun dari surga yang mereka pahami adalah mana. Dan kali ini Yesus menyebut dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Itu juga membuat mereka kurang paham. Lalu, bagaimana sebaiknya kita memahami bahwa Yesus adalah roti hidup, adalah tubuh dan darah Kristus? Mari kita mencoba melihat kisah perjalanan hidup Yesus, mulai dia lahir sampai pada peristiwa setelah kebangkitan sebelum Yesus naik ke surga. Ketika Yesus lahir, dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah makanan. Tubuhnya yang mungil dibaringkan dalam palungan, dan palungan itu adalah tempat makanan bagi domba-domba. Dan Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai makanan bagi kawanan domba. Itu yang pertama ketika dia lahir. Dan yang kedua, dalam hidup dan karya Yesus, Yesus banyak menggandakan roti, memberi makan 5.000 orang, dan banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan banyak hal ditampilkan bahwa Yesus benar-benar roti, benar-benar makanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan yang ketiga, bahkan pada saat Yesus wafat pun, dia menambahkan dirinya sebagai lauk pauk makanan bagi Paskah orang Yahudi. Dan setelah Yesus bangkit pun, ia masih memecahkan roti bersama murid-muridnya, duduk makan bersama dengan mereka. Dan itulah kita bisa memahami, sejak lahir sampai peristiwa kebangkitannya, Yesus selalu menyebut dirinya sebagai makanan, sebagai roti, sebagai tubuh dan darah yang telah memberikan dirinya bagi keselamatan banyak orang. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan pada hari ini dan hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan pada hari ini? Pertama, Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Artinya, ia telah memberikan seluruh dirinya, seluruh nyawanya bagi keselamatan kita. Yesus tidak menuntut apa-apa dari kita. Yang dia butuhkan hanyalah keterbukaan hati, kesiapsediaan untuk menyiapkan hati, membuka diri agar ia bisa tinggal dalam hati kita. Maka sangat penting bagi kita untuk membangun, untuk menjalin relasi pribadi, relasi yang personal dengan Yesus dalam doa-doa pribadi kita, dan tetap menjaga relasi kita itu dengan Yesus. Dan yang kedua, dalam hari-hari ini mungkin banyak di antara kita yang belum bisa mengikuti Ekaristi di gereja, menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan pesan Injil hari ini kiranya menguatkan kita bahwa iman kita akan Yesus sebagai makanan, sebagai roti hidup, senantiasa terpatri dalam diri kita, sekalipun kita tidak dapat menyambutnya secara langsung, tapi kita tetap percaya, tetap yakin bahwa Yesus adalah bekal, adalah kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ia akan selalu hadir dalam diri kita ketika kita senantiasa membuka diri, menyiapkan hati, membersihkan hati kita bagi Dia untuk tinggal bersama kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, syukur kepadamu karena Engkau telah menerangi kami, memahami, mendalami arti pemberian dirimu bagi keselamatan kami. Kami mohon kepadamu untuk senantiasa berjalan bersama kami dalam seluruh peziarahan hidup kami. Kami sadar akan segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan kami. Kuatkanlah kami dengan kasih-Mu yang sungguh agung, agar kami mampu menjadikan diri kami sebagai berkat bagi sesama di sekitar kami. Namu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejak kecilku sampai sekarang, Tuhan mengajari
wartakan perbuatanmu, perbuatan yang ajaib. Kini sampai putih rambutku, kau tak meninggalkanku. Wartakan kekuasaanmu pada segenap manusia. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Kini sampai putih rambutku, kau tak meninggalkanku. Ku wartakan kekuasaanmu pada segenap manusia. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.